Ini banyak wacana juga mengatakan ada kemungkinan yang besar juga untuk satu putaran, Iya, iya, gitu ya Pak ya. iya, Saya ingin tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa dan kira-kira iya, implikasinya apa sih Pak jika satu atau dua iya, putaran gitu iya. ya tentunya? Kalau pertama begini, undang-undang itu menyiapkan dua kemungkinan. Pertama sekali putaran, yang kedua dua kali putaran. Kita Oke, pernah punya pengalaman di tahun 2009 di mana disiapkan dua kali putaran, ada 3 calon. Waktu itu Pak SBY, kemudian Bu Mega, lalu Pak JK gitu. Ternyata kan selesai Pak dalam SBY. sekali putaran. Waktu itu perolehan Pak SBY 60%. Nah, apa manfaatnya atau apa implikasinya? Pertama tentu saja anggaran di putaran kedua kan tidak harus dikeluarkan. Karena itu bisa kembali kepada APBN dan bisa direalokasi Oke, untuk kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk subsidi pupuk, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, dan seterusnya. lain-lain. Angkanya saya dapat info itu sekitar 27 triliun, di mana 17 triliun itu untuk penyelenggaraan, seperti misalnya pencetakan surat suara, logistik, biaya petugas TPS, dan seterusnya. 10 triliunnya lagi untuk pengamanan, karena kan pengamanan ada polisi, ada tentara, ada dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan ekonomi, saya kira bahwa ya karena ada kepastian politik, maka para pengambil keputusan ekonomi, baik katakanlah pengusaha besar, pengusaha menengah, bahkan investor retail katakanlah begitu ya, atau pedagang traders gitu kan, saham. Sekarang generasi milenial banyak yang trading saham, tentunya bisa mengambil keputusan lebih Lebih cepat. lebih cepat. Artinya rencana-rencana investasi, rencana-rencana corporate action begitu juga akan bisa diputuskan lebih cepat. Karena kalau menunggu pada bulan Juni berarti tambah sekitar 3,5 bulan, 4 bulan. Oke, Dan perlu saya tambahkan bahwa kita itu nanti pada bulan September atau November gitu ya akan ada pilkada serentak. ya. Jadi kalau sekali putaran itu ada waktu untuk bernafas menuju kepada pilkada. Tapi kalau enggak, Kalau dua ya putaran ini kan Juni ya Pak ya? Juni Iya. akhir Juni, ini betul-betul full tahun politik nonstop. Jadi saya kira sampai dengan akhir tahun agak sulit mengambil corporate action yang besar karena menunggu siapa dulu yang akan terpilih. Oke. Implikasinya kan sebetulnya besar sekali. Iya. Kalau yang terpilih Prabowo Gibran, maka kemudian ya sudah kelihatan proyeksinya bahwa ini akan melanjutkan Akan Pak seperti Jokowi. ini nih Ya. program-programnya. Tetapi kalau yang terpilih misalnya Pak Anies, maka semua akan wait and see karena apa yang akan dilakukan Pak Anies kan tentu akan ditunggu gitu. Mana yang diteruskan, mana yang diubah atau mana yang dibatalkan itu juga semuanya wait and see. Gitu. Jadi kalau misalnya dua putaran mungkin ya Pak Anies menang menurut Anda? Kalau surveinya pada hari ini ya, surveinya pada hari ini tetap yang menang Prabowo Gibran. Iya, pasti. Gitu. Kita lihat, ya misalnya saya surveinya indikator, saya lihat yang Kalau hari ini ya Pak ya? pada hari ini. Jadi kita kan hanya bisa bicara pada data hari Ya. ini ya. Memang bisa membuat proyeksi, tetapi dengan data hari ini proyeksinya nanti putaran kedua tetap yang menang adalah Prabowo Gibran gitu. Karena ada simulasi Prabowo Gibran lawan Anies, angkanya sekitar 59 banding 27 gitu. Kemudian Prabowo lawan Ganjar, katakanlah begitu. Sama juga, nggak jauh-jauh, 58 Oke. banding 27 gitu. Jadi ya kemungkinan pemenang masih ini sampai saat ini masih sama Prabowo Gibran. Mau satu putaran, mau dua Maupun dua putaran, putaran. tetap Prabowo Gibran gitu. Tetapi pasti akan harus menunggu sampai dengan bulan Juni ya, dan ya ada ketidakpastian sekitar 3-4 Sampai, bulan iya. lah ya, 4 bulan lah ya, menunggu ada putaran kedua selesai gitu. Oke, Pak, bagaimana Anda melihat dinamika politik pemilu 2024 ini berbeda dengan 2019? Karena kalau 2019 kan hanya dua calon ya Pak ya, dalam hal ini kan polarisasinya sangat kuat. 2024 ini seperti apa Pak? Polarisasi itu akan muncul lagi kalau ada putaran kedua. Oke, Ya, kalau sekarang belum terlalu terasa karena calonnya 3 kan. Jadi polarisasi itu kan sebetulnya baru terasa betul intensitasnya kalau bipolar. Kalau bipolar, head to head Jadi memang istilahnya head to gitu. head ya? Iya. Maka semua jenis pembelahan-pembelahan akan muncul di situ, pembelahan agama, pembelahan ideologis, terutama pembelahan agama lah. Kalau multipolar gitu ya, 3 ini saya sebut masih multipolar, itu kan dia nyebar begitu kan gitu. Nah, jadi 2024 ini sebetulnya bukan tidak ada potensi polarisasi sama sekali, Ya. tapi belum muncul karena belum masuk ke putaran kedua yang head to head gitu. Oke. Begitu head to head saya kira akan muncul mulai lagi. muncul lagi ya Iya, Pak, muncul berarti lagi itu di itu, bulan-bulan menuju polarisasi. bulan Juni itu ya Pak ya? Dari Februari sampai Juni. sampai dengan bulan Juni. Jadi kita, ya itu termasuk salah satu variabel yang menjadi beban dalam tanda kutip ya, beban tanda kutip yang harus ditanggung oleh masyarakat kalau ada putaran kedua, bahwa
ketegangan akan mengalami eskalasi dan akan terulang lagi, potensi terulang lagi Pada polarisasi seperti pada tahun ekstrim 2019 seperti kemarin. 2014 dan 2019 2019. kemarin. Ya. Baik, Pak Kodari, menarik. Ini Pak Peter, Pak, jika memang nanti, tadi kan kita sama Pak Kodari berbicara mengenai ada kemungkinan 1 putaran atau 2 putaran, saya ingin tanggapan dari Anda sendiri mengenai dampaknya atau implikasinya terhadap ekonomi Indonesia mengenai pemilu di tahun ini jika berlangsung 1 atau 2 putaran. Seperti apa, Pak? Ya, saya kira memang kalau kita hitung-hitungan ekonomi, ya kalau lebih cepat ya lebih baik ya. Karena pertama anggaran pasti akan lebih kecil ya. Tambahannya seperti disampaikan Pak Kodari ya, ada di kisaran 20 triliun dan akan ada tambahan kalau seandainya terjadi putaran kedua ya. Dan itu saving yang bisa kita manfaatkan kalau seandainya tidak ada putaran kedua ya. Yang kedua terkait dengan kepastian usaha ya di bagi ekonomi tentunya akan juga lebih baik kalau seandainya persoalan pemilu ini gonjang-ganjing pemilu ini bisa cepat selesai ya. Tetapi sekali lagi persoalan politik ini kan tidak segampang kita memproyeksikan sekarang ini ya. Apakah setelah nanti ya misalnya taruhlah Prabowo dan Gibran menang, itu gonjang-ganjing politik itu tidak terjadi lagi. Iya, iya, Pak. Ini kami melihatnya tidak seperti itu ya. Karena yang namanya pasangan itu selalu ada ya namanya keluarga pun kan sering terjadi gejolak ya. Apalagi potensi gejolak ya untuk pasangan Prabowo Gibran saya proyeksikan ya menurut kami itu tidak akan semudah saat ini kita melihatnya. Iya. Banyak sekali di dalam pernikahan politik itu mesra di awal, tetapi baru 6 bulan itu sudah terjadi gonjang-ganjing keluarga, drama keluarga. Yang kalau kata Pak Jokowi jangan banyakan drama Koreanya itu bisa berlanjut loh nanti. Ya, ini sudah banyak yang memproyeksikan, para tokoh-tokoh politik juga sudah banyak yang memproyeksikan, memprediksikan. Hal itu juga bisa berdampak kepada ekonomi. Ya, gonjang-ganjing politik ya yang terjadi antara pasangan yang tadinya mesra tadi itu bisa berdampak kepada perekonomian juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kodari saya sependapat, tetapi yang perlu juga kita antisipasi adalah ketika pernikahan politik ini tidak semulus yang kita perkirakan. Ada persoalan-persoalan politik yang mungkin terjadi ketika satu pasangan itu sudah memenangkan kontestasi pemilihan presiden sekarang ini. Kalau kemarin memang tidak terlalu besar ya, kemungkinannya, karena kalau yang dulu-dulu itu kan posisinya berbeda. Jadi memang dinamikanya ini masih akan tetap ada ya Pak ya, dan memang masih ada hal-hal yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi, itu resikonya yang ditimbulkan jika memang ada wacana bisa satu. Tapi dengan catatan juga Mbak, dengan catatan bahwasanya sekarang ini perekonomian kita itu sudah cukup mature ya. Politik tidak terlalu mengganggu perekonomian selama ini ya. Sudah cukup berapa kali kita melakukan pemilu, perekonomian itu tidak terganggu oleh persoalan politik. Ya. Jadi ini satu good news ya, walaupun saya sampaikan tadi ada kemungkinan gonjang-ganjing politik ini bisa berlanjut ketika satu paslon sudah memenangkan, tetapi perekonomian kita relatif tidak akan terganggu. Tetapi kita tidak bisa berharap banyak terobosan-terobosan akan muncul ketika pasangan itu mengalami persoalan hubungan di antara keduanya.